Dan kalian lihat sendiri bagaimana kalian perasaannya kayak dikejar-kejar gitu loh. Wah, saya pun nggak ngejar, bukan saya yang kejar-kejar loh. Betul, Coach. Dan saya pribadi ini sangat bermanfaat, Coach. Mungkin ada yang merasa tidak nyaman, merasa ditekan atau bagaimana, tapi kalau saya sebagai anak muda, Coach, ini sangat-sangat saya suka. Oke, kita masuk materi ya. Malam ini kita akan bicara strategi konten menarik prospek berkualitas. Nah, gimana bikin konten yang bukan cuma viral, tapi juga narik prospek yang serius. Saya tahu, Anda banyak yang di sini gaptek, nggak mau bikin, malu, dan segala macam, terserah lah, whatever. Tapi kalau kita berbicara sekarang soal network marketing 2.0, kita berbicara tentang bagaimana network marketing ini naik kelas. Anda suka nggak suka, era digital ini Anda harus menyentuh yang namanya sosial media. Makanya, baca buku ini. Karena satu hal, saya sering udah melihat banyak orang ELP, teman-teman yang saya kenal, itu banyak yang viral, tapi nggak ada konversi atau nggak punya leads yang bagus. Kalau kamu punya tim yang berkualitas, itu akan beda kalau kamu punya orang leads yang nggak berkualitas, itu akan beda hasilnya. Pasti kamu lebih exhausted, kamu lebih capek kalau ngurusin tim yang, maaf dalam tanda kutip, tim-tim yang tidak berkualitas. Capek banget. Ya kalau kamu punya sistem dan mereka teachable sih nggak apa-apa. Tapi masalahnya, yang selalu saya bilang, kadang-kadang, nggak tahu kenapa, kadang orang udah susah, malas, sombong lagi. Nggak semua, tapi yang saya ketemuin rata-rata begitu. Makanya penting buat kita, bagaimana kita attract orang yang berkualitas tergantung dari apa konten, apa citra yang pengen kita bangun. Kamu pengen dikenal sebagai apa? Kalau kamu pengen dikenal sebagai orang leader, sebagai womanpreneur, atau sebagai pebisnis, dan kamu bikin konten yang berkualitas, bermanfaat paling tidak, orang ngelihatnya itu dari value. Apa yang prinsip-prinsip apa yang kamu perjuangkan. Jadi bukan sekedar viral karena cuman misalkan kamu cerita sesuatu viral, atau misalkan bikin aktivitas viral, itu bisa aja gitu. Tapi orang tidak masuk dalam top of mind-nya. Paham gak sih maksud saya? Orang tuh gini loh, orang akan ingat kamu ketika ada sesuatu yang kamu bagikan, dia masuk ke dalam top of mind-nya. Atau bahasa gampangnya gini lah, alay, prospek atau leads ya, alay nggak suka sama hal serius-serius dan pengembangan diri, betul nggak? Alay dia nggak akan suka dengan katanya pengembangan diri dan lain-lain, nggak suka mereka. Yang suka dengan pengembangan diri adalah orang-orang yang pasti orang yang serius, baik serius dalam pekerjaannya, serius dalam hidupnya, itu menentukan. Kenapa harus fokus ke prospek berkualitas? Karena prospek yang tepat, closing lebih mudah. Gampang ya diingat ya. Prospek yang tepat, closing lebih mudah. Makanya saya selalu bilang di network marketing, nggak lagi berlaku prinsip semua orang bisa diprospek, yang punya KTP bisa diprospek. Bukan nggak bisa, tapi closing lebih susah karena kamu nggak dapat orang yang tepat. Terus yang kedua, tidak buang-buang energi ngobrol sama orang yang nggak niat. Anda bisa bayangkan nggak? Kita sering buang energi memprospek orang yang tidak tepat. Artinya tidak tepat, tidak tertarik, tidak suka, tidak percaya. Dan kita menghabiskan waktu dan kita selalu bertanya, kenapa Bang Indra orang itu menolak? Kenapa orang itu nggak mau? Kenapa orang ini nggak mau beli produkku? Ya macam-macam alasannya, seribu macam alasan, betul nggak sih? Kan kita nggak bisa paksa semua orang. Tapi kalau kita punya prospek yang tepat, kita nggak buang energi. Lebih cepat membangun tim yang produktif, itu nomor 3. Jadi, seperti saya bilang selalu, konsep yang namanya, catat nih, kalau buat saya nih, yang disebut dengan closing, selling, dan kalau kamu memahami ini, kamu bisa jual apa aja. Jualannya skincare, suplemen, asuransi, mobil, apapun bisnis, apapun bisa kau jual. Ingat ya, prinsipnya itu bukan, aduh aku produknya skincare, nggak ada. Kalau orang yang paham konsep closing, yang seperti yang mau saya sampaikan ini, apapun bisa kamu jual. Jadi bukan masalah di produknya. Jadi kalau kamu paham, kalau menurut saya yang namanya selling, itu bukan hanya tergantung produknya. Tapi kalau aku ditanya, daripada aku memprospek semua orang, menawarkan kepada orang yang tidak tepat, lebih bagus kalau buat aku akan membangun lingkungan di mana orang-orang yang nantinya butuh terhadap produk yang akan aku tawarkan. Jadi di awal sebelum aku menjual sesuatu,
Aku membuat dulu lingkungan, gunanya ke depan menciptakan satu kesamaan yang sama, lingkungan yang punya habit atau minat yang sama. Jadi daripada aku menjajakan satu-satu ke orang, menawarkan gitu, ini mau nggak? Saya nggak mau begitu, lebih bagus saya bikin lingkungannya dulu. Dan kalau lingkungan ini sudah jadi, dan dengan minat yang sama, saya bikin produk yang sesuai dengan minat itu kan, betul nggak? Ketika saya tawarkan, cuma tinggal nunggu dia ada duit atau nggak aja kan? Beli. Mau buktinya nggak? Salah satu bukti otentik adalah ELP. Saya membuat lingkungan, komunitas, yang dimana punya kesamaan minat, yaitu orang-orang network, orang-orang direct selling. Dan di situ saya berikan value, dan saya tidak mengharapkan apapun sebenarnya di situ, membangun lingkungan. Dan dimana nanti ya saya tahu dari minatnya ini, saya bisa membuat produk yang sesuai dengan permasalahan-permasalahan dari orang di lingkungan ini. Jadi lebih bagus aku membangun lingkungan yang dimana nanti orang sendiri memutuskan untuk beli gitu loh. Nangkap gak? Nggak perlu ditawarin sebenarnya pun. Orang kan butuh. Jadi eliminasi trust, eliminasi needs-nya sudah tereliminir. Cuman masalah dia punya duit atau enggak. Betul nggak? Oke, kita lanjut. Kenapa harus fokus ke prospek berkualitas? Kontenmu harus mengundang orang yang siap, bukan semua orang. Ini agak berbeda. Ini prinsip yang menurut saya banyak sekali berseberangan dengan keyakinan-keyakinan teman-teman atau networker senior atau orang lama. Karena dari dulu doktrinnya adalah prospek siapapun. Setuju ya? Siapapun di prospek. Tapi kalau saya untuk zaman sekarang era sudah berubah, kamu harus mengundang adalah orang yang siap, bukan semua orang. Orang kalau tidak tepat menurut kamu, menurut analisa kamu, yang ngapain diundang? Sama dalam ilmu bisnis pun mereka akan berpartner dengan orang yang tepat. Mereka nggak mau berpartner sama orang yang nggak punya kredibilitas. Mereka nggak akan berpartner dengan orang yang tidak punya kualitas. Betul nggak? Kalau kamu mau kerja pun, kamu akan dipekerjakan sesuai dengan bidangmu. Betul nggak? Jadi kamu akan bekerja, kamu akan digaji berdasarkan kualitasmu. Jadi bukan semua orang. Jangan kamu kira semua orang cocok di network marketing. Jangan kamu kira semua orang cocok bisa bernetworking, berjualan. Nggak semua orang. Oke, lanjut. Prinsip konten yang menarik prospek berkualitas. Satu, relevan. Contoh, kalau saya misalkan seorang leader network marketing, saya harus bikin konten yang berhubungan dengan pengembangan diri. Bagus. Leadership bagus. Sosial media bagus. Terus, apalagi? Lifestyle bagus. Jadi, saya cari konten yang relate. Supaya apa? Supaya tercipta persepsi di audiens saya. Kalau kamu nggak bisa menanamkan message itu ke audiens kamu, berarti kamu belum memenangkan mereka. Yang kedua, value driven, memberikan manfaat, bukan hanya jualan. Sekarang coba lihat isi TikTok. Isinya apa? Jualan semua, Bang. Gitu loh. Live semua. Apakah salah? Enggak. Ini bukan berbicara salah apa enggak. Ini berbicara soal strategi. Orang mau melakukan itu, dia dapat duit kok. Iya, bebas-bebas saja. Tapi kalau kita berbicara soal strategi dan buat long term, kalau orang live, terus-terusan live-nya jualan, hard selling, dan segala macam, orang lama-lama bisa resisten terhadap kamu. Karena live itu kan, kalau kamu jualan kan, itu bukan value yang kau berikan. Kamu kan mau narik uang dari orang. Bukan give, tapi take. Nangkap nggak maksud di sini? Tapi kalau konten-konten kamu edukatif, konten kamu inspiratif, konten kamu misalkan menghibur, ya mereka ingat kamu. Jadi, berikan manfaat bukan hanya jualan. Sekarang kita coba tanya diri kita masing-masing. Kamu betah nggak ngelihat live jualan setiap hari? Pertanyaan saya itu. Kamu betah nggak setiap hari ngelihat orang live? Tapi yang jualan gitu. Ya nggak betah lah. Kalian cuma sebentar aja. Saya nggak pernah pun ngelihat. Saya ngomong dalam dunia network marketing ya. Guys, saya nggak berbicara soal konvensional bisnis. Ya, kalau konvensional ya terserah mereka. Tapi kalau berbicara network marketing, ini yang saya mau tanamkan kepada kalian. Dan konsisten, membangun kepercayaan lewat kehadiran rutin. Nah, maksudnya konsisten itu bukan berapa banyak konten yang kamu produksi setiap hari. Tapi apakah kamu memproduksi sesuai dengan terschedule gitu loh. Kalau memang satu tiap hari, satu. Kalau seminggu 3, ya seminggu 3. Jadi, kamu bisa membangun trust itu lewat kamu kehadiran rutin atau visibility lebih tepatnya sebenarnya. Nah, yang keempat itu storytelling. Yang saya bingung, tahu nggak yang bikin saya bingung apa? Kenapa orang network yang sudah terbiasa dengan storytelling, testimoni, dunia kita memang dunia storytelling, namanya network marketing, mendistribusikan produk dan jasa,
dengan word of mouth advertising. Dengan word of mouth advertising. Dari mulut ke mulut. Dengan strategi itu, kenapa story di konten nggak sedikit orang yang storytelling? Padahal orang lebih nyantol kalau kamu cerita. Dan yang di storytelling ini kamu otentik. Lebih bagus kamu otentik aja gitu loh. Nggak usah pusing dengan kamu harus jadi siapa gitu. Kamu jadi dirimu aja, cerita aja seperti apa adanya gitu. Cerita harus lebih nyantol daripada hard selling. Karena story akan bisa menjual. Apalagi saya, story bikin saya bisa terinspirasi. Story orang bisa bikin saya nangis. Nonton film itu kan mendengar apa coba? Menunggu ceritanya kan, storytellingnya kan. Alur ceritanya. Betul nggak? Karena manusia senang dengan itu. Baru kelima, call to action. Arahkan audiens apa yang harus mereka lakukan setelah melihat kontenmu. Arahkan dengan CTA. Call to action bisa dengan komen, ketik tanda jempol, atau komen next video, whatever. Jadi 5 ini ada catat coba. Prinsipnya 5. Relevan, punya value driven. Yang ketiga konsisten. Keempat storytelling. Yang kelima ada call to action. Hai teman-teman networker, terima kasih sudah menonton video di YouTube ini. Jadi kalau Anda pengen full versionnya, Anda bisa gabung segera di komunitas Elite Leadership Program atau ELP. Ini program sudah 5 tahun berjalan, khusus untuk teman-teman network marketer ataupun leader di network marketing, baik itu pemula ataupun yang sudah jadi leader. Karena ini bisa membantu Anda, paling tidak di situ tersedia kurikulum yang membantu Anda tetap bertumbuh dan tim Anda juga bertumbuh. Dan kalau Anda juga tertarik untuk membeli buku No Posting No Closing dan buku lainnya, pokoknya semua linknya ada di kolom deskripsi. See you guys. Jadi sebelum kamu bikin konten, kamu harus pikirkan dulu itu. Nah, kesimpulan utama, konten sama dengan alat utama membangun koneksi, bukan sekedar promosi. Nah, itu udah catat tuh. Fokus bikin konten yang relate, bermanfaat, dan membangun rasa kepercayaan. Orang yang serius membangun brand lewat konten akan lebih cepat membangun bisnis jangka panjang. Nah, orang yang serius membangun brand lewat konten. Betul nggak? Masuk akal nggak? Jadi kalian harus berpikir seperti itu. Makanya, kamu jangan mau terjebak. Kamu harus memastikan orang tertarik membeli produk pertama, yaitu dirimu, baru di belakang layar kamu tawarkan produk kamu. Nangkap ya? Aku rasa itu teman-teman ya. Sukses selalu buat Anda. Terima kasih. Love you guys. Bye-bye. Peace.